Halo teman-teman, selamat datang di podcast TED Talks. Kenalin, saya Anabel. Saya Penny. Saya Jorvan. Saya Gracia. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas teknologi media sosial berpengaruh dalam perkembangan manusia. Bersama dengan narasumber kita, Kavela. Kavela, boleh kenalin diri dulu nih. Oke, halo semuanya. Aku Kavela dari SMA Kaverateran. Sekarang masih kelas 10 juga. Dan saya hari ini sebagai salah satu narasumber di podcast mereka pada hari ini. Kavela, kesibukanmu sekarang apa aja? Yang pasti sekolah ya. Karena kan lagi masa pandemi ini benar-benar banyak tugas dan ulangan gitu. Terus juga lagi sibuk dance juga. Lagi sibuk latihan, bikin acara ini itu, ikut lomba-lomba gitu. Itu udah sibuk banget sih. Udah pusing bagi waktunya juga. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perkembangan teknologi media sosial dalam perkembangan manusia. Seperti yang kita ketahui, perubahan itu pasti terjadi. Segala sesuatu setiap detiknya mengalami perubahan, terutama manusia. Kehidupan manusia harus tetap berlanjut, mesti sesuatu dan kondisi telah berubah. Contohnya teknologi yang semakin berkembang tiap harinya. Kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada saat ini. Bicarain teknologi yang gak bakal berhenti perkembangannya nih ya. Menurut kamu apa sih pengaruh perkembangan teknologi sekarang ini? Teknologi ya, banyak sih ya sebenarnya. Cuma yang aku notice adalah yang pasti pertama itu kebutuhan kita yang terus naik, ya kan? Contohnya kita harus nyesuaiin juga. Jadi contohnya kalau kita dulu bawa HP yang besar, terus kita merasa wah gak bisa nih, kita harus ke sekolah dengan membawa tas yang kecil gitu misalnya contohnya. Akhirnya oke, kita akhirnya kejar lagi ke teknologinya. Cari gimana caranya sampai HP jadi kecil gitu. Terus yang kedua adalah kita sebagai manusia ini rasa ingin tahunya banyak, kayak tinggi banget gitu. Apalagi para peneliti gitu ya kan. Mereka harus terus nyari terus gitu. Sampai akhirnya nemu terus nih yang lebih tinggi lagi gitu. Terus yang ketiga adalah menurutku persaingan sih. Ada gitu perusahaan game apa dan apa, bilang aja A dan B gitu. Karena mereka bersaing terus, akhirnya mereka membuat teknologi baru terus gitu. Supaya mereka menang terus gitu dari musuhnya gitu. Aku lupa nama gamenya apa, karena nggak terlalu ikutin game juga. Itu sih menurutku beberapanya. Kalau penghambatnya menurutmu gimana? Penghambatnya, oke. Penghambatnya ini baru yang lumayan agak-agak sehari-hari ya. Itu adalah mungkin terkadang ada beberapa orang yang agak punya pemikiran tradisional atau dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Itu menurutku juga cukup menghambat. Terus kayak ada juga beberapa tradisi yang membuat kita tuh kayak menghalangi budaya baru buat masuk gitu. Terus juga ada beberapa yang terlalu pas pada contoh nih ada satu aplikasi buat bantu kita dalam hal ini gitu, dalam hal apa gitu. Kita malah berpikir, wah jangan deh, takutnya dihack, takut di apa. Itu kan menghambat gitu. Takut sendiri ya. Takut sendiri, betul ya? Aman-aman aja harusnya gitu. Kita semua kan sering menggunakan media sosial. Nah, dampak positif apa aja sih yang ngaruh banget buat diri kamu? Banyak sih. Karena kayak sehari-hari juga kita kalau nggak ngapa-ngapain ya, kalau nggak scroll TikTok ya Instagram gitu ya. Aduh, sebut merek gitu. Yang ngaruh di aku adalah yang pasti aku bisa kenal lebih banyak orang. Aku bisa eksplor orang lebih banyak lagi, dan juga aku jadi lebih tahu dunia luar gitu. Oh ternyata di luar ini kayak gini ya. Beda budaya sama kita, tapi kita bisa tahu gitu akhirnya. Terus menurutku yang paling utama adalah kita bisa apa ya? Yang pertama adalah itu kita bisa kenal banyak orang. Yang kedua adalah kita bisa nunjukin ini loh aku, ini loh diriku ini kayak gini gitu. Ya meskipun memang nggak semua orang ya nunjukin dirinya mereka yang asli.
tapi mereka bisa nunjukin apa yang mereka mau gitu. Dan itu membuat mereka menjadi kadang-kadang puas dengan diri mereka sendiri gitu menurutku. Oke. Kalau dampak negatifnya ada nggak? Ada sih pasti, kayak semua ada positif, ada negatifnya dong. Aku emang bilang kalau misalnya kadang-kadang medsos ini membuat kita kayak nunjukin diri kita jadi percaya diri gitu ya. Tapi juga gak jarang, bahkan tergolong sering, ada orang yang insecure karena mereka menggunakan medsos. Kayak mereka merasa, wah kok orang ini lebih gini dari aku ya, lebih ini, lebih itu. Akhirnya mereka kayak, jangan deh aku jadi malu gitu. Malunya bukan malu-malu merendah gimana, tapi malunya bener-bener down gitu mentalnya. Sampai mereka mau ngapa-ngapain tuh mereka nggak berani gitu. Makanya tergolong ansos. Dan juga yang kedua adalah penipuan. Wah, itu banyak banget sih. Karena medsos ini kan juga terbuka ya. Jadi kayak semua orang sedunia tuh bisa lihat fotonya kita gitu. Kita nggak tahu kayak kapan fotonya kita akan digunakan sebagai hal yang nggak benar atau hal yang apa. Terutama kalau misalnya kamu terkenal gitu ya. Pasti itu kayak aduh banyak banget itu pasti dipakai-pakainya. Mending kalau misalnya kita itu digunakan fotonya atau videonya tuh dalam hal yang masih aman-aman aja, kita gak keberatan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai kayak pelecehan atau gimana tuh kan yang disebarin ini loh juga kena mental gitu. Ya, itu bahaya gitu. Well, setuju nggak kalau dengan majunya teknologi ini bagus banget nih buat kita-kita dan masyarakat, terutama bagi generasi muda, untuk semakin kreatif dalam berkarya. Pendapatmu gimana? Setuju banget. Banget. Banget, Paul. Soalnya sama kayak yang aku bilang tadi ya, kayak kita bisa kenal orang lebih banyak. For example, karena aku dancer nih. Aku udah nari lama gitu. Caraku buat aku semakin banyak belajar adalah salah satunya itu aku terus nyari orang baru. Orang barunya itu aku maksud adalah, oh karena aku ada medsos, aku jadi tahu. Dari Jepang, dari Korea, dari ini, ada dancer yang ini aja namanya nih. Mereka gini stylenya. Cara mereka ngambil beat, cara mereka ngambil gerakan tuh gini gitu. Itu kan juga membantu kita ya, kayak gak di hal dance saja, tapi kayak di semua hal pasti kayak gitu. Kita bisa dapat referensi lebih banyak gitu. Terus yang kedua adalah kita bisa pakai medsos itu sebagai salah satu platform kita buat kita nunjukin karya. Karena kadang-kadang kita kan bingung nih. Wah, aku punya kemampuan nih, aku bisa nyanyi, aku bisa nari, aku bisa masak, bisa ini itu. Tapi aku lewat mana yang nunjukinnya ya? Gitu kan. Kalau zaman dulu mah kita bingung gitu kayak masa gue nari di tengah sekolah gitu kan nggak lucu gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal ngerekam, masukin IG gitu. Kalau mau, nah itu yang penting kalau mau. Iya, dan kalau misalkan kita upload gitu kan bisa buat apresiasi orang-orang juga. Bagi kalau dilihat orang banyak gitu kan. Iya, bagus banget gitu. Ya. Kayak, aku mau bikin lagi gitu. Tapi nih ya, pasti ada dong permasalahan atau hambatan seorang untuk berkarya. Menurutmu gimana? Nah, aku ambil dari tadi aja ya, kayak kalau mau. Karena emang medsos itu kan sebagai platform yang bagus buat kita nge-share, nunjukin karya kita. Tapi nggak semua anak itu zaman yang generasi muda ya, itu yang mau explore dan mau bukan keluar zona nyaman, tapi kayak memperluas zona nyaman mereka tuh mereka nggak banyak yang mau. Jadi emang bisa, tapi belum banyak yang mau gitu. Kalau mau pun buat komit nih susahnya setengah mati. Kayak awal-awal doang mereka maunya. Oke, aku bakal ngupload video ini itu setiap minggu. Lama-lama males wes gitu. Kehilangan motivasi. Apalagi kan kalau pandemi gini ya. Kayak aduh beda semua deh. Kayak bener-bener drop. Kalau kamu sendiri nih, pernah nggak merasa jenuh atau males gitu ngelakuin aktivitas-aktivitas kamu?
Aku ambil contohnya dance aja ya. Aku kayak pas aku nari gitu. Karena kalau kayak belajar mah mau nggak mau gitu ya. Kalau dance itu apa ya, kayak puncaknya itu adalah pas kita belum pandemi. Itu kan bebas banget, kayak aku mau undang pengajar dari luar, aku mau ngundang pengajar dari luar kota, luar negeri, mau lanjut sama si A, si B, si C, itu kan tinggal jadwalnya mana, berangkat gitu kan. Kalau sekarang ini kan karena ada pandemi, kayak jujur juga vibes-nya beda. Latihannya jadi online, kita nggak bisa ketemu gitu ya kan. Baik kalau misalnya ada masalah jaringan, aduh pusing dah. Kayak aduh ini kita nggak bisa latihan gitu, lagunya nyandet delay gitu. Terus ya akhirnya aku sempat merasa jenuh, kayak wes aku nggak mau nari, kayak aku wes males, aku wes gak mau ngupload video lagi ke IG gitu, kayak gak mau ngupload kemana-mana, kayak aku wes mau berhenti sebentar gitu. Tapi jenengi wong seneng ya, gak iso. Meskipun gimana pun. pertama-tamanya kayak bilang, weh gak mau aku wes capek, pada kira-kira ya balik meneh ngono. Terus juga yang paling penting menurutku adalah kalau kehilangan motivasi atau jenuh dalam hal apapun ya, itu selalu ingat kenapa kamu mulai. Menurutku itu penting banget sih. Tapi beda cerita kalau sekolah ya guys. Sekolah itu harus. Kita nggak boleh down Bisa kalau sekolah. diganggu lagi, wajib. Udah wajib gitu. Contohnya kayak aku, kalau aku capek banget gitu ya, aku selalu mikir kayak, ya kenapa lo kamu nari, Bel? Ya karena aku suka. Ya udah lanjutin gitu. Jangan berhenti tengah jalan gini. Mumpung kamu masih bisa gitu ya kan. Karena kan apalagi kalau misalnya kayak aku sebagai penari itu kan nggak apa ya, nggak selamanya ya, pasti akan ada umurnya aku nggak bisa nari gitu. Atau mungkin bahkan aku kuliah aku udah nggak bisa nari karena aku fokus ke hal yang lain gitu. Jadi selagi aku bisa dan aku suka dan aku masih bisa, ya wis aku akhirnya berusaha terus gitu. Ya, selagi masih bisa gas. Oke. Oke, terakhir nih pesan dan kesan buat generasi muda supaya tetap semangat dan kreatif berkarya, terlebih di masa pandemi ini itu apa sih? Yang pasti adalah semangat. Klasik banget, oke. Semangat, karena kayak jangan biarin masa pandemi ini ngedownin kita. Justru malah jadikan masa pandemi ini ceritamu. Jadi saat kamu udah balik nanti, kamu udah bisa ngomong ke orang kayak, pandemi ini aku udah ini aja, kamu ngapain? Bukan sombong loh ya, tapi kayak kamu ada hal sesuatu yang bisa kamu omongin ke orang. Dan juga kayak, jangan jadikan pandemi ini alasan supaya kamu nggak mau eksplor dunia luar. Justru gunakan waktumu sebaik mungkin, supaya kamu bisa nge-eksplor lebih. Dan jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, atau, bukan keluar dari zona nyaman, memperluas zona nyaman. Jangan pernah takut buat memperluas zona nyaman kalian. Dan apa ya, emang susah buat komit, ngomongnya gampang emang. Buat komitmen, buat mulai itu susah. Tapi kalau lama-lama pasti bisa guys. Semangat. Karena aku juga udah ngalamin gitu. Dan emang kayak, aduh capek juga, tapi ya semangat gitu. Ya, semangat. Kalian yang lagi nonton, udah menggunakan media sosial dengan baik belum? Yuk, gunain media sosial dengan sebaik-baiknya dan tetap bijak ya. Oke, terima kasih Safela, narasumber kita yang keren banget ini. Tetap semangat dalam berkarya ya. Sampai di sini aja podcast kita. Jangan lupa like dan komen kalau kalian suka sama podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu.